Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazaba al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi akmala lana dinana wa atamma alaina ni'matahu wa radina lana al-islam dinan. Asyhadu an la ilaha illallah alladzi kataba alaina shauma ramadan wa ja'ala ba'daha 'idul fitri mukarram. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Wassalatu wassalamu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Saudara-saudara hadirin sidang jamaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Gemasahtu kalimat takbir selalu berkumandang di hari kebahagiaan ini, menembus relung hati kita yang paling dalam. Terasa kita betul-betul dalam keagungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam buat junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita istiqamah sampai husnul khatimah, menjadi pengikutnya yang senantiasa bertakwa kepada Allah, dalam arti kata menjalankan perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Idul Fitri kembali hadir dalam nadi sejarah kehidupan kita, di mana kehidupan yang kita dapati sekarang telah melewati fase kehidupan yang beragam. Baik di masa pandemi yang hari ini menjadikan ibrah dan pelajaran kepada kita untuk senantiasa dekat kepada Allah. Tentu saja tidak meninggalkan dua pegangan hidup Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Tantangan-tantangan akidah, tantangan-tantangan tauhid akan kita raih di akhir zaman. Tentu saja Al-Quran dan hadislah sebagai pegangan dalam hidup umat Islam. Hadirin yang berbahagia, manis dan pahit dari pergulatan hidup kita rasakan, yang lalu menjadi kenangan, yang akan datang menjadi tantangan. Gema takbir di hari ini pastilah mengundang pengalaman masa lalu kembali datang. Kenangan indah bersama keluarga kita tercinta, anak-anak kita, saudara, dan tentu saja kepada orang yang kita cintai, yakni orang tua yang telah melahirkan kita, yang mungkin saat ini mereka sudah tiada,
berada jauh dan berpisah di suatu tempat. Mereka telah meninggalkan kita untuk selamanya. Sering ungkapan takbir yang kita baca tak terasa air mata kita menetes, air mata harapan yang mengiringi doa teruntuk buat orang yang telah pergi, yang kita cintai. Tentu saja jaminan yang kita harapkan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, menjadi momentum mengenang kembali ayah dan bunda kita. Dahulu pahit getir mereka tahan, hujan dan panas mereka rasakan, bekerja siang dan malam seiring menahan lapar dan dahaga. Pernahkah kita terpikir tentang perjuangan dan pengorbanan yang mereka berikan kepada kita? Apapun yang kita alami pada hari ini, kebahagiaan, pangkat, jabatan yang kita miliki ini tak terlepas dari doa orang tua yang telah bersusah payah mendidik dan membina kita hingga kita mendapatkan kemuliaan di atas dunia. Harapan kita dipertemukan dengan ayah dan bunda kita, dengan sanak keluarga kita dan kaum kerabat kita dalam barisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita dimasukkan ke dalam surga Jannatul Na'im. Oleh karena itu, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, temuilah mereka pada hari ini. Mumpung di hari nan fitri ini mereka mungkin hadir di samping kita, belum tentu tahun besok mereka hadir di samping kita lagi. Tatkala kita mendekati ayah dan bunda, tangan mereka gemetar menanti diri kita, diusapnya kepala kita. Lalu si ayah dan ibu berkata, "Ya Allah, si sulung dan sebungsu ayah dan ibu bukanlah seperti sesulung sebungsu di waktu kecil. Dulu kau timang, dulu kau kutimang, dulu kau kugendong, dulu kau gandeng sampai kau besar. Suatu saat ayah dan ibumu sendiri yang kau gendong. Ingatlah nak, bila suatu saat ayah maupun ibumu menjadi mayat, kau mandikan ayah dan ibumu, kau wudukkan ibumu, kau basuh pundak ayah, tolong kau basuh tangan ayah dan ibumu nanti. Nah, ingatlah, tangan yang dingin ini pernah menyentuh kepalamu, mengusap air matamu ketika kau menangis, dan tangan yang kau sentuh ini pernah menuntunmu dan memegang tanganmu di setiap hari raya Idul Fitri pun tiba. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, sungguh ketekunan selama menjalani puasa Ramadan 1442 Hijriah mengantarkan rasa kesyukuran yang tak terkira, di mana kita telah menyelesaikan suatu kewajiban dari Allah yang telah digariskan dalam surah Al-Baqarah di ayat 183 yang berbunyi, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Hadirin, pada hakikatnya ayat di atas memberikan makna nilai kualitas ibadah kita, yakni takwa, yang menentukan kualitas benang rajutan dari pakaian yang menghiasi ruhiyah kita. Kita lapar, kita dahaga, dan bahkan kita kurang tidur, kita tilawah Al-Quran, kita melaksanakan qiyamul lail. Tentu saja ini semuanya melatih kita untuk merasakan satu nikmat kemuliaan di hadapan Allah. Indahnya rasa kepedulian terhadap orang-orang yang kurang beruntung yang ada di sekeliling kita. Keindahan pakaian yasmani yang kita pakai pada pagi hari yang berbahagia ini terkadang cenderung membuat kita angkuh dan sombong diri. Bahkan pakaian fisik yang begitu indahnya, jutaan
ribuan, bahkan ratusan harganya, ini tak bisa menjamin kita mendapat kebahagiaan nantinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ahli hikmah mengatakan, laisal 'id liman libasil jadid walakinnal 'id liman ta'atu tazid. Hakikat Idul Fitri bukan adalah orang yang senantiasa mengandalkan pakaian baru yang dipakainya di pagi hari yang berbahagia ini. Akan tetapi hakikat Idul Fitri yang sebenarnya semakin bertambahlah ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Sejenak kita perhatikan hadirin, sebagian dari kita di hari raya ini ada yang gembira dan ada pula juga yang bersedih, hingga mereka meneteskan air mata. Mereka itu adalah saudara-saudara kita, fakir dan miskin, serta anak yatim. Maka untuk membantu dan meningkatkan taraf kehidupan mereka, Islam mengajarkan kita untuk mengeluarkan zakat fitrah maupun zakat mal. Karena tujuan dari zakat ialah untuk membersihkan diri kita dari sifat kebakhilan, membersihkan diri kita dari sifat kekotoran. Bahkan Muhammad Mas'ad dalam kitabnya Ad-Zakah bainan nas wa Tatbiq, dia menjelaskan annama'u warra'u, tumbuh dan berkembang untuk menjadikan rezeki kita menjadi berkah dan bertumbuh. Tentu saja keluarkanlah zakat fitrahnya dan zakat juga zakat malnya di saat yang telah ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala mereka melaksanakan ibadah puasa Ramadan dengan penuh sempurna, tapi belum sempat atau belum membayarkan zakat fitrah dan zakat mal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita semua, syahrul Ramadan mu'allaqu bainas samai wal ard la yarfa'u ila Allah bi zakatil fitri. Amal ibadah puasa Ramadan yang telah dilakukan oleh seorang hamba Allah yang saleh tergantung antara langit dan bumi. Karena apa? Karena mereka belum membayarkan zakat fitrahnya. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Di lain sudut ada lagi yang kita harus perhatikan tentang kehidupan anak yatim yang hidupnya senantiasa terlunta-lunta. Hari demi hari yang ia jalankan adalah hari yang amat gembira mungkin bagi kita. Akan tetapi wahai kaum muslimin, adakah kita sadar di balik kegembiraan anak kita di suasana Idul Fitri yang ini yang mulia ini, akan nasib seorang anak yatim yang tiada perlindungan dan tiada berayah lagi? Mungkin saat ini di antara kita dalam keadaan yatim piatu yang tak berayah lagi dan tak beribu. Biasanya mereka duduk berdampingan dengan kita di pagi hari raya Idul Fitri. Seraya menyiumi tangan mereka, kita rangkul ayah dan ibu kita sambil menangis di pelukannya atas penyesalan dosa-dosa yang telah kita perbuat selama ini kepada mereka. Tetapi hadirin, saat ini mereka telah tiada lagi. Ingin rasanya kita memanggil ayah, ingin rasanya kita memanggil ibu, tapi alamlah berpisah antara dunia dan alam Allah. Hadirin, jika nanti esok ataupun lusa diri kita yang hadir dalam kesempatan yang mulia ini dipanggil Allah Subhanahu wa taala, pernahkah kita terpikir bagaimana nasib anak kita nanti yang hari ini duduk di samping kanan kiri kita, di depan kita, di belakang kita? Mereka tinggal di dalam rumah gubuk yang kecil yang sedang menanti kehadiran diri kita, yang tidak akan pernah hadir lagi bersama dengan mereka.
sambil sebelia memanggil ibu, 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 ataupun memanggil ayah, 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 pulanglah ya, pulanglah bu. Begitulah nasib calon-calon anak yatim yang nantinya bersama dengan kita hari ini, yang duduk di samping kita hari ini. Kaum muslimin, kiranya ada di antara kita yang mampu membujuk jiwa yang malang haus pelayan ini, yaitu anak yatim piatu. Santuni mereka, berikan belayan kasih sayang kepada mereka dari ayah dan ibunya. Kitalah sebagai pengganti dari ayah dan ibunya untuk membahagiakan mereka di hari raya Idul Fitri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin yang berbahagia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika di pagi hari dan fitri ini sedang melintasi sebuah jalan. Di penghujung jalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menemukan anak yang sedang terduduk layu. Di tengah keremangan pagi, nampak di wajahnya diliputi dengan kesedihan. Rasulullah pun menghentikan langkah, lalu bertanya kepada anak kecil tersebut, "Wahai anak kecil, siapa engkau? Di mana orang tuamu? Kenapa engkau bersedih di pagi hari raya Idul Fitri ini?" Tangan Rasul pun menyentuh lembut pundak anak ini. Dengan penuh kasih sayang, ini pun bertanya kembali, "Wahai anakmu, kenapa engkau bersedih di pagi hari yang berbahagia ini?" Perlahan-lahan anak itu menjawab, "Bagaimana aku tidak sedih? Aku tak punya apa-apa di hari yang gembira ini. Ayah dan bundaku sudah telah tiada. Aku hanyalah anak sebatang kara tanpa harta dan benda. Aku pun ingin bergembira di hari raya ini, namun aku malu dengan pakaian ini. Inilah baju pembelian dari orang yang tak beberapa tahun lalu." Sekejap pun Rasulullah SAW mendekap anak malang ini dengan penuh kasih sayang, sebagaimana seorang ayah kepada anaknya. Dan beliau mengatakan, "Mulai hari ini engkau menjadi anakku, dan Fatimah al-Zahra menjadi saudarimu." Sesampaikan di pintu rumah, Fatimah menyapa, "Wahai ayahanda, siapakah yang bersama denganmu?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Dia akan mendapatkan kebahagiaan sebagaimana yang engkau dapatkan." Tercerita, setelah wafatnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di atas pusara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, anak ini menangis keras. "Wahai ayahanda, siapa lagi yang akan peduli menyayangiku di ini?" Jelas anak itu larut dalam kesedihan, karena selama hidup bersama dengan Rasul, dia merasakan hidup dengan penuh kasih sayang yang teramat tulus. Inilah kemuliaan hati seorang Rasul yang selalu peduli kepada orang-orang lemah, memerlukan pertolongan. Beliau perlakukan anak-anak yatim sebagaimana anak beliau sendiri, dan mengamanahkan kepada kita selaku umat tercinta. Rasulullah SAW bersabda, yang diriwayatkan oleh Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW menyampaikan, "Ana wa kafil yatim hakata." Aku bersama dengan anak yatim nantinya di surga Allah Subhanahu wa taala seperti menunjukkan isyarat. Wasababatu wusta, antara jari telunjuk dan jari tengah. Wa farraja bainahuma, dan tidak ada kelonggaran daripadanya. Hadis riwayat Bukhari di nomor hadis 4998. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kaum muslimin, sidang jamaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di sini kita sedang berhari raya
dan kita bergembira bersama dengan keluarga kita tercinta. Hati kita, hati kami dipenuhi rasa syukur dan duka dengan cita. Namun sepenggal hati kami ini pula disibuti dengan duka dan kesedihan bila mengingat ada sebagian saudara kita di sana tak mampu seperti kita merayakan hari raya ini. Mereka terusir dari tanah tempat tinggal mereka, terkekang oleh tirani jahat yang tak rela akan agamamu, terintimidasi oleh kekuatan zalim yang gemar keangkuhan dan kepungahan. Ya Allah, terkhusus buat saudara-saudara kami, saudari kami yang berada di Palestina, sejenak kita bersama bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Cucurkanlah pertolongan-Mu ya Allah pada kami. Cucurkanlah pertolongan-Mu kepada kami dan saudara-saudara kami yang ada di Palestina ya Allah. Yang hari ini mereka memperjuangkan nyawa dengan keagungan tauhid-Mu. Yang mereka rela terpenjara di negerinya sendiri demi mempertahankan agama dan kehormatan. Ya Allah, di pagi yang mulia ini bebaskanlah Masjid Al-Aqsa. Ya Allah, bebaskanlah Masjid Al-Aqsa dari penjajahan musuh-musuh laknatullah. Masukkanlah kegembiraan yang kami rasakan hari ini kepada saudara-saudara kami yang berada di negeri Palestina, sebagaimana yang telah Engkau berikan kepada kami, walaupun hanya setetes ya Allah, walaupun hanya setetes ya Allah. Sampaikan kepada mereka bahwa sukacita kami hari ini dikabungi duka nestapa mereka. Ya Allah, hanya kepada Engkau kami adukan besarnya kezaliman musuh-Mu. Kami merasakan hari ini mungkin mereka tak dapat merasakan kebahagiaan hari raya yang penuh bahagia dengan tembakan-tembakan dahsyat, bahkan mereka dibantai ya Allah. Oleh karena itu ya Allah, tolonglah kami ya Allah, tolonglah kami ya Allah, untuk dapat memberikan kekuatan lahir dan batin, menguatkan iman dan takwa, untuk senantiasa mereka tegar, dan balaslah kepada mereka Israel laknatullah ya Rabb, balasan yang setimpal ya Allah. Hancurkan kekuatan mereka ya Allah dengan atas izin-Mu. Timpakan atas mereka apa yang telah Engkau timpahkan atas bangsa kami, umat kami Islam. Ya Allah, ya Tuhan kami, hari ini kami tak dapat berbuat apa-apa untuk saudara kami. Hanya doa di pagi hari yang insya Allah Engkau kabulkan doa kami ini ya Allah. Berikan kemuliaan kepada mereka, berikan kesempatan kepada mereka, tunjuklah kekuasaan-Mu ya Allah, agar mereka orang-orang Israel laknatullah ya Allah, Engkau azab dengan azab-azabnya ya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin, hari ini kita bisa merasakan nikmatnya kebersamaan. Hari ini kita masih bisa tertawa. Tapi saudara-saudara kita yang berada di Palestina, mungkin Irak dan sebagainya, mereka menanti uluran tangan kita, berbagi dalam satu keberkahan, suatu keberkahan, suatu keberkahan. Buktikan bahwa hari ini kita harus bersatu untuk agama Islam, bersatu dalam satu kesatuan yang tentu saja kesatuan ini adalah bingkai satu persaudaraan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sekarang kita telah berada di 1 Syawal 1442 Hijriah. Sekarang bulan yang kita cintai telah berlalu. Mungkin kita menangis, mungkin malam tadi ketika gemar takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak ada yang paling besar di
kita sombongkan. Baju yang hari ini kita pakai, akankah baju yang cantik ini kita bawa nanti sakaratul maut? Tidak. Yang kita bawa kain putih pembalik ulang, kain kafan. 3 lapis untuk laki-laki, 5 lapis untuk perempuan. Harta yang banyak yang hari ini berhektar-hektar yang kita miliki, mungkin kita bangga dengan harta yang kita miliki. Ingat, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah bahwasanya harta anak keturunan itu adalah titipan dan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Takkan bisa menjamin nanti ketika kufur kita, liang lahat kita itu besar. Maka hari ini infakkan, wakafkan untuk agama Allah ini. Kita lihat sahabat Sayyidina Utsman bin Affan, kenapa dia dimuliakan oleh Rasulullah SAW? Begitu dia dekat dengan Al-Quran dan begitu dermawan. Bagaimana dengan kita yang kaya? Harta tanah yang begitu banyak, maka jadikan tanah ini sebagai ladang amal ibadah kita. Secantik apapun mobil yang kita miliki pada hari kaum muslimin, tetap yang mengiringi kita adalah mobil jenazah. Walaupun mobil kita ber-BM1, walaupun mobil kita cantik dan mewah, bukan ini yang membuat nazar. Bayar saja. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia adalah kehidupan yang memperdayakan kita. Oleh karena itu, marilah kita jadikan hari raya ini sebagai suatu hari untuk membersihkan dosa dan kesalahan antara sesama kita, baik yang sengaja maupun yang tak sengaja, serta memperkuatkan tali silaturahmi antara kita dan yang lain, sebagaimana firman Allah terdapat dalam surah Al-Hujurat di ayat yang ke-10. Allah Ta'ala berfirman, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar engkau mendapat rahmat. Dalam hadis Rasulullah SAW meriwayatkan dalam Muwatta milik Imam Malik rahimahullah taala dari Atha bin Abdullah Al-Khurasani, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, tasafahu yadhabil dhilla wa tahadu tahabbu wa tadhabu syahna. Saling berjabat tanganlah kamu, sekalian niscaya rasa iri dan dengki hati akan hilang, dan saling memberikan hadiahlah sesama kita, niscaya kalian akan mencintai dan rasa permusuhan akan hilang. Demikianlah uraian khutbah pada pagi hari raya yang Idul Fitri yang mulia ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan semoga kita memperoleh rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya kebahagiaan yang hakiki bukan pangkat jabatan yang tinggi, bukan harta yang banyak, bukan mobil yang mewah, tapi ketika diingatkan dalam satu kemuliaan dan kebenaran, mereka katakan sami'na wa ata'na, kami dengarkan dan kami taatkan. Kaum muslimin hari ini mulailah kita bersatu dalam satu kekuatan kepada syariat agama Islam yang sempurna, Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Semoga kita mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk hari-hari kita menjadi indah dan kita nantinya diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza innahu ghafurur rahim. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillah حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا رسول ولا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أما بعد عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. Ya Allah, jadikan jamaah Masjid Mutmainnah ini ya Rabb, jamaah yang mendapat rahmat dan barakah darimu ya Rabb. Jangan engkau jadikan perpisahan kami setelah ini ya Rabb, perpisahan yang mendatangkan dosa dan kemaksiatan dalam kehidupan kami. Allahumma na'udzubika min qalbin la yakhsha wa na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa na'udzubika min nafsin la tasba' wa na'udzubika min du'ain la yustajabu laha. Ya Allah, kami berlindung kepadamu ya Rabb dari hati yang tak pernah khusyuk dalam berdoa ya Rabb. Kami berlindung kepadamu ya Rabb dari ilmu yang tak bermanfaat. Kami berlindung kepadamu ya Rabb dari jiwa dan hati yang tak pernah merasa puas di atas dunia ini ya Rabb. Kami berlindung kepadamu ya Rabb dari doa yang tak pernah engkau kabulkan. Kami tadahkan kedua tangan kami seraya bermohon ampun atas segala khilaf dan salah yang telah kami lakukan selama ini ya Rabb. Di masjid yang mulia ini, di hadirin wal hadirat yang penuh dengan istimewa, di pagi hari raya Aidul Fitri ini ya Rabb, seperti kami bersih, laksana seperti bayi yang baru lahir dari rahim ibunya ya Rabb. Oleh karena itu muliakan kami, rahmati kami yang hadir dalam kesempatan ini, berikan kemuliaan kepada kami, angkatkanlah segala penyakit yang ada dalam diri kami ya Rabb. Sehatkanlah kami ya Rabb, agar kami dapat melaksanakan ibadah dengan kesempurnaan, menjalankan salat fardu dengan berjamaah, membaca Al-Quran, dan menjadikan al-hadis dalam kehidupan kami menjadi pegangan hidup ya Rabb. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikan sisa umur yang Engkau berikan kepada kami sebagai ladang amal bagi kami untuk mendapatkan kemuliaan dan hadapan-Mu, untuk mendapatkan rahmat dan hidayah dari-Mu ya Rabb, agar kami menjadi insan-insan yang bertakwa dan mulia di atas-Mu ya Rabb. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, tatkala malaikat Israel datang menghampiri kami ya Rabb, matikan kami di atas iman dan Islam, matikan kami ketika lisan kami mengucapkan kalimat la ilaha illallah, matikan kami ketika kami melaksanakan salat ya Rabb, matikan kami ketika kami membaca Al-Quran ya Rabb, matikan kami ketika kami berkumpul dalam majlis ilmu ya Rabb, matikan kami ketika kami berada dalam menebarkan kebaikan ya Rabb. Jangan Engkau matikan kami di saat hati kami gelisah, di saat hati kami berbuat maksiat, di saat kezaliman ada di atas dunia ini ya Rabb, sehingga kami dimatikan dalam keadaan su'ul khatimah, mati yang jelek ya Rabb. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami bermohon kepadamu ya Rabb, jadikan rezeki yang Engkau anugerahkan kepada kami rezeki yang halal dan thayyibah, rezeki halal lagi baik ya Rabb, sehingga dengan nikmat rezeki yang Engkau berikan kepada kami dapat kami pergunakan untuk senantiasa mendekatkan diri kepadamu ya Rabb. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, terkhusus buat ayah dan ibu kami yang telah melahirkan kami, yang telah membesarkan kami, yang telah mendidikkan kami, yang telah memperjuangkan jiwa dan raganya untuk kami. Kami yakin ya Allah, kami sadar begitu banyak khilaf dan salah yang kami lakukan kepada ayah dan emak kami ya Allah.
Ya kalau mereka masih ada di sisi kami, mereka dalam kondisi sakit, angkatkanlah penyakitnya ya Allah. Angkatkanlah penyakit ayah dan ibu kami ya Rabb. Berikan senyuman di wajahnya ya Rabb. Jadikan kami anak yang saleh dan salehah, yang bisa memberikan kebahagiaan kepada mereka, calon penghafal Quran, dan kami bisa memasang mahkota bagi ayah dan ibu kami nantinya di rumah mahsyar. Ya Allah ya Tuhan kami, berikan kesempatan kemuliaan kepada kami untuk dapat memberikan yang terbaik kepada kedua orang tua kami yang masih hidup ya Rabb, terkhusus buat ayah dan ibu kami. Yang hari ini telah tiada, ingin kami memanggil di pagi hari raya, Mak, Ayah, maafkan kami. Tapi kesempatan itu telah Engkau ambil ya Rabb, dengan berpisahnya jasad ini. Hanya doa yang dapat kami berikan kepada mereka. Engkau lapangkan kubur ayah dan ibu kami ya Allah. Engkau muliakan mereka ya Allah. Engkau jadikan kuburnya taman daripada taman surgamu ya Allah. Jangan Engkau siksa ayah dan ibu kami karena kelalaian dan kealfaan kami. Jumpakan kami dengan ayah dan emak kami ya Allah, dengan sahabat-sahabat kami, dengan suami istri kami, dengan anak keturunan kami, kelaknya di yaumil mahsyar bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kami mendapat syafaat dari Nabi Muhammad, dan kami dimasukkan ke dalam surgamu tanpa hisab ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, sebagai orang tua jangan Kau matikan kami di saat anak kami tak pandai sholat ya Allah. Jangan Kau matikan kami di saat anak keturunan kami tak pandai baca Al-Quran ya Allah. Jangan Kau matikan kami di saat anak keturunan kami tak bisa membuatkan kebaikan di atas dunia. Jangan Kau matikan kami ketika anak kami tak pandai menyolatkan kami ketika kami mati nantinya ya Rabb. Kami bermohon kepadamu ya Rabb, matikan kami di saat nanti anak keturunan kami yang menjadi imam bagi mayat kami ya. Matikan kami di saat anak keturunan kami yang membaca Al-Quran untuk memberikan kemuliaan kepada kami. Dan matikan kami setelah kami mampu membawa ayah dan ibu kami, anak dan istri kami, suami dan keturunan kami orang-orang saleh, dapat menunaikan ibadah haji maupun ibadah umrah di Makkahul Mukarramah atau Madinatul Munawwarah. Jangan Engkau matikan kami sebelum kedua kaki kami ini dapat melangkahkan kaki menuju Baitul Haram ya Allah. Ya Allah, berikan kemuliaan kepada kami, berikan kesempatan kepada kami jemaah Masjid Madinah ini ya Rabb, untuk senantiasa bisa menebarkan kebaikan di atas sana. Ya Allah ya Tuhan kami, angkatkanlah virus corona yang hari ini menyelimuti dalam kehidupan kami. Anak keturunan kami tak dapat belajar ya Rabb. Ibadah kami penuh dengan ketakutan ya Rabb. Bukanlah telah Engkau janjikan dalam Al-Quran, wala takhafu wala tahzanu antum la'alawna in kuntum mu'minin. Janganlah engkau khawatir, janganlah engkau bersedih apa yang terjadi dalam kehidupan ini. Perlahan-lahan Allah muliakan, tapi hari ini saudara kami banyak yang ketakutan ya Rabb. Tempat ibadah kami tak dapat kami lakukan dengan kebaikan sebagaimana yang kami rasakan di tahun-tahun sebelumnya ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, izinkan tangan kami, izinkan lisan kami, izinkan langkah kami untuk menebarkan kebaikan, menunjukkan yang benar itu benar ya Rabb, dan yang salah itu salah ya Rabb, agar apa yang kami lakukan hingga kami mendapatkan isyhadiman ahumul syahidan, hidup mulia atau mati syahid. Ya Allah ya Tuhan kami, tiada daya dan kekuatan melainkan atas izin-Mu ya Allah. Kami berserah diri kepadamu, tiada daya dan kekuatan, Engkaulah penentu segala dalam kehidupan ini. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami bermohon kepadamu, semoga Engkau merahmati dan memuliakan kami dan menjadikan kami menjadi generasi yang soleh dan soleha. Ya Allah, kabulkan doa dan permohonan kami di pagi hari yang mulia ini. Rabbana
ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ya Allah bantulah saudara-saudara kami yang berada di Palestina ya Rabb bantulah saudara-saudara kami tunjuklah kekuasaan-Mu ya Rabb azabkanlah Israel laknatullah ini mungkin merasakan nikmatnya keberkahan yang kita rasakan hari ini begitu enak. Tapi saudara-saudara kami yang berada di Palestina, mereka dapat tembakan, mereka dapat gantaian dan alhamdulillah ya Allah, Engkau tunjuklah kekuasaan-Mu, Engkau berikan kemuliaan kepada mereka. Ya Allah, ya Tuhan, kami selamatkan umat kami. Selamatkan bangsa kami Indonesia yang kami cintai ini ya Rabb dari segala penjajahan, dari segala kezaliman, dari segala kemaksiatan. Jadikan kepada kami kebahagiaan hingga negeri kami, Kabupaten Siak yang kami cintai ini, Kampung Dayung yang kami rahmati ini ya Rabb, menjadi kampung yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah walhamdulillahi akbar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.